Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali lagi dengan saya Muhammad Nazim Maulana. Jadi di sini saya akan melanjutkan praktikum Artificial Intelligence kemarin. Jadi kalau praktikum kemarin itu ada pada chapter 5, sekarang kita akan berpindah ke chapter 6, MFCC dan Neural Network. Jadi di sini pada chapter 6 ini ada beberapa hal yang akan dilakukan. Dari yang pertama yakni ada informasi tentang teori terlebih dahulu. Jadi teori ini diambil dari buku referensi mengenai neural network dan MFCC dari dataset suara. Oke, jadi nantinya kita akan menggunakan sebuah dataset suara ya yang akan digunakan. Dan kemungkinan itu untuk ukuran atau size sendiri agak besar ya. Kemudian selanjutnya ada soal teori, ada beberapa teori yang harus dijelaskan, seperti kenapa sih harus dilakukan MFCC itu. Jadi pertama-tama yang perlu diketahui, MFCC itu adalah Mel Frequency Capstone Coefficients. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah proses ya, proses di mana dilakukan pengidentifikasian terhadap suara. Jadi suara yang kita keluarkan ini tentunya ada ada maknanya. Yang saya maksud di sini adalah ketika seseorang mengucapkan kata buku. Nah, suara itu tentunya menghasilkan kata. Nah, kata yang dihasilkan dari suara itu bisa kita identifikasi dengan menggunakan MFCC ini. Jadi pertama-tama suara tadi dilakukan ekstraksi terhadap suara untuk mengetahui atau mendapatkan kata apa yang dikandung oleh suara tersebut. Nah, kata-kata yang tadi telah ditemukan nanti akan diproses kembali, di tepatnya dilakukan vektorisasi ya. Karena dengan begitu, dengan adanya vektorisasi, maka kata tadi dapat diidentifikasi atau dikenali dengan baik oleh komputer. Jadi ya MFCC itu diperlukan. Kenapa diperlukan? Karena tanpa adanya proses itu, suara yang kita berikan atau yang kita keluarkan kepada komputer itu belum tentu dapat dikenali oleh mesinnya sendiri. Kemudian kita akan lanjutkan mengenai konsep dari neural network. Neural network. Jadi neural network itu adalah sebuah ilmu soft computing. Jadi dia mengadopsi sistem saraf manusia. Jadi kan sistem saraf kita itu pusatnya ada pada otak. Nah, otak itu kan akan menerima yang namanya stimulasi atau stimulan lah. Stimulasi itu adalah rangsangan ya, bisa dikata rangsangan dari luar. Jadi kalau misalkan kulit kita ini kan dia yang menerima rangsangan dari luar atau lingkungan luar. Nah, nantinya akan diteruskan, akan diproses hingga memberikan output. Outputnya itu adalah bagaimana kita menanggapi rangsangan dari luar itu. Ya, kurang lebih konsep dari neural network itu adalah seperti itu. Kemudian di dalam neural network ada pembobotan. Jadi pembobotan ini sih lebih ke arah begini. Dalam sistem saraf itu yang membuat manusia itu dapat mengenali rangsangan itu karena rangsangannya diteruskan ke otak atau adanya jaringan saraf yang meneruskan atau memproses rangsangan tadi. Nah, jaringan saraf ini perannya itu sangat besar dalam melakukan pemrosesan sederhana. Jadi kemampuan pemrosesan bergantung terhadap kekuatan koneksi atau bobot. Nah, di sini pembobotannya ada peran nih. Jadi kalau misalkan bobotnya itu kuat atau berat, berarti ya koneksinya itu kuat dan koneksinya itu besar. Gitu. Kemudian ada yang namanya aktivasi. Jadi aktivasi itu adalah fungsi ya. Jadi fungsi matematis yang kegunaannya itu adalah untuk menerima atau mendapatkan output neuron dari nilai input.
Kemudian selanjutnya ada one hot encoding. Perlu diketahui terlebih dahulu encoding itu adalah tahap persiapan sebelum melakukan pemrosesan data. Jadi sebelum data diproses itu akan melalui proses encoding terlebih dahulu. Nah, one hot encoding ini adalah salah satu jenis encoding yang di mana dia merepresentasikan data bertipe kategori sebagai vektor biner yang bernilai 0 dan juga 1. Jadi di mana semua elemennya itu akan memiliki nilai 0 kecuali yang punya nilai 1. Kemudian di sini selanjutnya ada np.unique dan juga .categorical, sama di sini ada sequential. Jadi kalau misalkan untuk yang np.unique itu dia akan mencari nilai yang unik. Jadi indeksnya itu yang akan dicari adalah yang unik atau beda dari yang lain. Kemudian categorical, jadi nilai-nilai unik tadi itu akan dibuat akan dibentuk sebuah kategori ya berdasarkan np.unique tadi. Karena dengan categorical ini kita bisa membatasi atau melimitasi ada berapa sih jumlah nilai yang ingin kita ambil gitu dari data yang dia simpan. Kemudian untuk sequential sendiri itu pemahaman saya itu memiliki keterkaitan dengan pencarian secara berurutan. Jadi sequential itu ada kaitannya yang cukup erat dengan proses pencarian secara berurutan. Oke. Untuk penjelasan teorinya cukup sekian saja. Langsung saja kita lanjutkan ke praktikum programnya ya. Jadi di sini ada beberapa soal yang harus dijawab untuk praktek programnya. Yang pertama itu kita diminta untuk meload dataset. Ya. Jadi sebenarnya nomor 1 dan 2 itu saling berkait. Jadi kita meload datasetnya sekaligus menampilkan MFCC-nya. Jadi di sini saya sudah membuat fungsinya ya di dalam Python. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah melakukan import libraries. Ada beberapa libraries tuh Librosa, terus ada Keras, Matplotlib, NumPy, dan Blob. Perlu diingat untuk Librosa ini karena dia itu bukan library bawaan, jadi harus kita lakukan import terlebih dahulu. Bukan import, lebih tepatnya harus kita install terlebih dahulu. Jika menggunakan Anaconda, bisa dengan perintah conda install sih. Jadi kalau menggunakan Anaconda bisa dengan conda install, misalnya conda forge librosa. Nanti ya prosesnya akan berjalan, kemudian silahkan nanti tinggal pilih proses Y aja biar proses instalasinya berjalan, kemudian nanti akan selesai. Kemudian ada juga library keras. Sebenarnya Anda bisa melakukan instalasi dari library keras ini langsung melalui Anaconda-nya. Jadi di sini di Anaconda Prompt, di environment, silahkan tambah environment baru, kemudian Anda tinggal cari di not install, terus cari keras dan juga sebentar, selain keras di sini yang diperlukan ada library lain sih selain keras itu, TensorFlow. Jadi sebenarnya keras dan TensorFlow ini saling berkaitan. Jadi kita tinggal cari TensorFlow nanti. Nah itu ada TensorFlow dan keras. Jadi sebenarnya awalnya yang pengen digunakan itu adalah base root-nya, tapi ada errors yang terjadi kalau menggunakan base root. Jadi saya sarankan untuk membuat sebuah INV baru, kemudian lakukanlah instalasi dari TensorFlow dan keras tadi, kemudian jangan lupa untuk menginstal Librosa juga. Nah, setelah tadi library-library tersebut terinstall, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan di sini saya membuat sebuah function tampilkan MFCC. Nah, dalam function ini dia dengan bantuan library Librosa ya. Jadi pertama tuh librosa.load, jadi dia akan ngeload si data lagu yang kita berikan itu ya. Jadi pertama data lagunya di load dulu, dibuat variabel y dan underscore, kemudian di sini library tersebut dengan bantuan library tersebut dipakaikanlah feature ekstraksi MFCC-nya ya.
Kemudian setelah datanya itu didapatkan, data MFCC-nya, kita membuat sebuah plot ya dengan bantuan matplotlib ya. Kemudian di sini ada dengan bantuan brosa.display ini untuk menampilkan menampilkan frekuensi suara itu nanti ditampilkan. Kemudian nanti judul dari plotnya sendiri itu berdasarkan dari judul lagu yang kita inputkan lah. Karena di sini variabel yang terima itu lagu. Sebenarnya berarti lagu ini sebaiknya itu adalah dia itu mengarah ke file lagu yang telah kita download tuh. Oke. Jadi sebelum kita melanjutkan ke bagian selanjutnya, jangan lupa ya untuk mendownload terlebih dahulu dataset nih. Yang ada dataset GTZAN dataset. Jadi ini dataset musik yang isinya itu ada .wah dan audio. Kalau nggak salah pokoknya isinya adalah data audio yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini. Dan size-nya itu ya lumayan besar ya. Ada 1,41 GB. Jadi jangan lupa untuk di-download terlebih dahulu, kemudian baru Anda dapat melanjutkan praktikumnya. Nah, di sini saya udah mengatur si ininya seperti sudah mengarahkan ya. Lebih tepatnya di sini saya memanggil function tampilkan MFCC, kemudian mengarahkannya ke salah satu file lagu yang tadi ada pada si dataset yang telah di-download. Kemudian jikalau ini kita run ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita run, hasil yang diperoleh adalah ini. Nih. Jadi dihasilkanlah sebuah plot ya. Terbentuklah sebuah plot yang dimana judulnya itu ya sesuai tadi file yang saya bilang tadi ya. Judulnya adalah itu. Kemudian di sini ada frekuensi suara mulai dari 0 hingga 8152 Hz. Jadi ini adalah waktunya berapa lama. Nah, di sini kita bisa melihat seberapa sih frekuensi suaranya itu dalam waktu segitu. Kebetulan ini adalah lagunya itu dia adalah lagu metal. Jadi ya frekuensi suaranya ya emang cukup besar ya. Bisa dibilang tuh. Ya karena dia itu sesuai genrenya lah. Dia itu adalah lagu dengan genre metal. Oke, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada beberapa pertanyaan mengenai extract feature song sama generate features and labels ya. Nah, ini langsung saja ke dalam satu penjelasan ya untuk nomor 3 sampai 6 ini karena mereka menanyakan soal generate feature and labels sama extract feature song. Jadi di sini ada sebuah function namanya extract feature song dan juga generate feature and labels. Mereka sebenarnya adalah function yang saling berkaitan karena di dalam generate feature and labels akan dibutuhkan function extract feature song. Jadi dia akan panggil ini extract feature song. Jadi sebenarnya dalam function extract feature song sama seperti yang pertama tadi, dia akan meload dulu data audionya, kemudian data audionya itu dia akan dimasukkan ke dalam array sih. Lebih tepatnya dia akan membuat array dari isi vektor ya. Lebih tepatnya vektor. Nanti vektor dari si file suara itu. Kemudian di sini ya karena kan ini sebenarnya extract feature song tuh dia mengekstraksi lagu gitu. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi MFCC kan dia mengekstrak dulu. Jadi si file suara atau suara itu diekstrak dulu menjadi sebuah kata-kata. Jadi kata-katanya diidentifikasi kemudian nanti diubah ke dalam bentuk vektor. Kemudian di sini ada generate feature and labels. Jadi di sini sih sebenarnya dia akan menggenerate
vektor. Jadi tadi kalau misalkan tadi kita udah apa mengekstraksinya, selanjutnya setelah diekstraksi si kata-katanya itu dibentuklah ke dalam bentuk vektor gitu. Dengan bantuan one hot encoding juga di sini sih sebenarnya. Nah, di sini kebetulan saya hanya memilih dua buah genre yaitu reggae dan juga rock karena masing-masing itu terdiri atas 100 ini apa? Masing-masing terdiri atas 100 data sih. Nah, sini kalau misalkan kita run ya, secara keseluruhan nih kita run. Nah, udah kita langsung run aja semua, oke? Nah, di sini dia akan nih melakukan, jadi akan memberitahu apa hasil yang didapatkan di sini. Kalau untuk memastikannya kita tinggal search-nya di dalam sini, harusnya ada di sini processing. Nah, di sini benar ada processing 100 songs in rock genre ya. Karena tadi yang paling terakhir itu adalah rock. Kenapa si reggae nggak kedetek? Karena ini sebenarnya dia eksekusinya banyak ya, ada 100, berarti hasilnya itu ada kurang lebih 100 juga, sehingga itu yang reggae itu ada di atas banget sih. Kemungkinan dia nggak kebaca karena itu. Jadi dia di sini nanti di variable sound files-nya itu dia diisi dengan ini link sesuai dengan nama genre yang tadi kita telah masukin. Nah, kalau misalkan itu setelah itu dia akan memproses dan mengembalikan ini, dia mengembalikan apa ya? Ngembaliin label ya, label dan juga si vektornya gitu. Kemudian kita akan melanjutkan ke mana nih? Ke ini ada berapa fungsi yang ditanyain, mulai dari sequential, compile, fit, evaluate, dan juga predict ya. Pertama di sini karena kita ingin melakukan fit ya. Kalau misalkan ingat kembali pada pembelajaran scikit-learn itu untuk melakukan fit itu berarti kita pertama-tama jangan lupa untuk membuat data test dan juga train. Oleh karena itu di sini saya telah menyiapkan ya. Jadi disiapkan dulu si data training dan juga data tesnya. Di sini nanti ini ada training input dan juga test inputnya ya. Kemudian di sini sequential. Jadi sequential itu secara sederhana seperti yang telah saya jelaskan di awal, yaitu seperti pencarian secara berurutan. Jadi di sini akan dilakukan pencarian sequential berdasarkan data training yang telah kita inputkan tadi. Oke. Kemudian ada compile. Jadi si compile itu dia lebih ke arah ini. Jadi dia mengubah kode. Jadi string itu diubah ke dalam kode yang dapat dibaca lah dalam Python gitu. Jadi itu maksud dari fungsi compile-nya sendiri. Kemudian di sini ada juga fit ya. Jadi fit ini lebih ke proses apa ya? Kalau fit itu untuk mengukur akurasi dari data gitu. Jadi kan tadi telah dibuat test input dan juga test label, kemudian ada juga train. Jadi udah dibuat data training dan juga data testnya lah. Nah, itu data-data itu pengen diuji atau dinilai akurasinya. Nah, caranya itu ya dengan bantuan function fit ini tentunya. Dengan begitu kita bisa memperoleh berapa sih itunya akurasinya gitu. Nah, di sini diperoleh akurasi akhir 0,825 ya. Di mana akurasinya ini cukup besar ya, 0,8 gitu. Kemudian ya itu saja sih. Jadi di sini udah dijelaskan dari awal hingga akhir ya, sampai di sini sampai yang function fit di sini.
Saya kiranya ini yang dapat saya sampaikan mengenai materi bab 6 itu sendiri ya, yang membahas tentang MFCC dan juga neural network. Kalau lebih dan kurangnya itu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.